Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ari dan Pak Wahu selaku instruktur dan narasumber, serta Ibu Endang Lili Utami SPD MPD dan Ibu Sulis Setianingsih SPD MPD. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan video conference atau VCon. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kami yang mengatur tentang waktu dan acara ini, kemudian nanti moderator Bu Endang yang mempersilahkan dan mengatur jalannya presentasi, sekaligus mengatur tentang tanya jawab dan kesimpulan. Sedangkan pematerinya adalah Ibu Sulis Setianingsih SPD MPD. Ibu Bapak yang kami hormati, kita persilahkan Ibu Endang Lili Utami SPD MPD selaku moderator. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini menurut kami tantangan ini menarik sekali bagi kita, khususnya kita selaku pengawas sekolah. Bapak Ibu, sebelum Bu Sulis selaku presenter menyampaikan materi, kami sampaikan lebih dulu kurikulum vitae beliau. Bu Sulis Setianingsih SPD MSI, beliau adalah pengawas SD di Kota Madiun, Dinas Pendidikan Kota Madiun. Kebetulan beliau ini sudah lama menjadi pengawas, kurang lebih 9 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah panduan kerja pengawas di masa pandemi COVID-19? Baik, ini akan dikupas habis oleh Bu Sulis. Untuk itu kami persilahkan waktu dan kesempatan sepenuhnya kepada Ibu Sulis Setianingsih. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sehat semua, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Pengawas Debat dan Nusantara. Terima kasih Bu Endang Lili sebagai moderator yang memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan, yang memang sangat berguna untuk Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Nusantara ini. Bapak Ibu, materi ini tentunya sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Yang dulu Bapak Ibu kita sudah mempunyai panduan kerja, namun ini ada panduan kerja yang baru yang sangat cocok untuk memandu kerja kita sebagai pengawas di masa pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya, diikuti sampai selesai. Bapak Ibu, bahwa masa pandemi ini sebetulnya bukan hanya menjadi musibah, tetapi menjadi tantangan yang menarik bagi tenaga kependidikan, khususnya pengawas sekolah penggerak seperti kita ini Bapak Ibu, sehingga bisa mensinergikan dan kita tetap bertahan stay at home dengan stay work menjadi hal yang menarik. Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik tetap sehat dan tetap mengikuti pendidikan bagi anak didik, bagi Bapak Ibu guru tetap mengajar, sehingga semua berjalan mencapai tujuan dan visinya. Jika sinergi ini tetap berjalan dan pandemi ini akan berakhir, maka akan dihasilkan pengawas sekolah, guru, kepala sekolah, dan peserta didik di era baru terbiasa dengan era digital. Tujuannya Bapak Ibu, memberikan panduan kepada pengawas sekolah penggerak agar tetap sehat, tetap aman, dan terus bekerja. Tuntutannya, sesuai Permendiknas nomor 12 tahun 2007, standar pengawas sekolah dan madrasah, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Begitu juga sesuai dengan Permendiknas nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, khususnya pada lampiran 3, dinyatakan bahwa menyusun program, melaksanakan pembinaan, memantau pelaksanaan SNP, melaksanakan PKG dan PKS,
melaksanakan evaluasi, menyusun program dan melaksanakan evaluasi Dimlat, membimbing pengawas sekolah muda dan madya untuk pengawas utama. Ini tuntutannya Bapak Ibu. Kemudian indikator pengawas sekolah penggerak tetap sehat, tetap aman, dan tetap bekerja. Strategi daring. Strategi daring bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok. Misalnya pendampingan individu. Beberapa aplikasi dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan kepada kepala sekolah atau guru. Bisa juga lewat WhatsApp, telepon, SMS, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, dan masih banyak yang lain. Kemudian pendampingan kelompok, juga ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan secara kelompok. Di antaranya bisa juga dengan WhatsApp, video call 8 orang, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah implementasi supervisi manajerial meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bapak Ibu, ini perlu ditekankan dan disampaikan kepada wali murid bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Ini menurut Bapak tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dengan demikian, orang tua tidak merasa terbebani meskipun belajar daring, belajar di rumah, karena orang tua adalah sudah berfungsi sebagai guru dan rumah juga berfungsi sebagai sekolah. Langkah perencanaan. Langkah perencanaan itu ada 4, ada 5 Bapak Ibu. Yang satu, mengkaji program supervisi manajerial di mana ada pembinaan, jumlah, pemantauan, dan penilaian. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan teknik lainnya pada satuan pendidikan binaan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian Dimlat, melakukan Dimlat kepada kepala sekolah dan teknik lainnya dalam pengelolaan sekolah dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemantauan, melakukan pemantauan keterlaksanaan 8 standar pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan menemukan hambatan-hambatan yang terjadi. Kemudian penilaian. Penilaian dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu, menyelaraskan program supervisi manajerial dengan kondisi dan rencana kerja work from home. Yang ketiga, mengidentifikasi akses dan fasilitas internet. Ini sekolah-sekolah dari TK sekarang ya, dari TK, SD, SMP, bahkan SMA, SMK, apakah sudah siap dengan akses dan fasilitas internetnya karena musim pandemi ini. Berikutnya, mengidentifikasi tingkat literasi digital kepala sekolah dan pendik. Memang kita diwajibkan untuk belajar era digital ini, baik aplikasi maupun bentuk-bentuk kelompok atau meeting. Berikutnya, menyusun instrumen. Bapak Ibu, langkah pelaksanaan ada 4. Yang pertama, melakukan peran sebagai coach dan konselor yang dapat mendampingi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan melalui program supervisi manajerial yang meliputi pemantauan, pembinaan, Dimlat, dan penilaian. Ini tugasnya kepala pengawas sekolah dalam pelaksanaan yang pertama. Berikutnya, memilih aplikasi online yang tepat dan relevan untuk mendampingi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui program supervisi manajerial. Berikutnya, mengatur jadwal. Jangan lupa ini mengatur jadwal untuk komunikasi secara intensif dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Bahkan jadwal ini disampaikan kepada kepala sekolah, guru, maupun tenaga pendidikan untuk melaksanakan pendampingan atau pemantauan atau pembinaan dari Dimlat.
Yang keempat adalah melaksanakan program supervisi manajerial sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan tadi. Langkah evaluasi, jangan lupa Bapak Ibu, dalam evaluasi yang tepat kita harus menggunakan instrumen mencatat masalah atau hambatan yang dihadapi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada masa pandemi COVID-19. Setelah kita mempunyai instrumen, kita kaji, kita nilai, kita lihat, dan setelah kita mencatat hambatan yang ada di sekolah terkait dengan kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, kita harus dan wajib memberikan solusi dari masa yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kemudian ini ada panduan praktis supervisi akademik. Telepon kepada MGMP atau KKJ yang akan disupervisi untuk mengadakan janjian. Janjian kan enak Bapak Ibu, sudah nggak merasa kaget, nggak merasa keganjapan bagi guru-guru yang didatangi oleh pengawas maupun kepala sekolah. Kalau ketiganya persiapan sudah oke, maka pengawas sekolah meminta guru atau kelompok guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan di rumah oleh anak-anak, meminta guru atau kelompok guru mengirimkan lewat daring Bapak Ibu. Kemudian guru atau kelompok guru tadi menyiapkan perangkat pembelajaran di rumah, mengirimkan juga lewat daring. Sekolah mengirimkan RPP yang sudah disempurnakan. Ingat, RPP dibuat tetap dengan BDR, belajar dari rumah ya Pak Ibu. Beda RPP-nya nanti. Meskipun konten yang ada di RPP tidak boleh maksud saya tidak boleh menyimpang dari 3 atau 4 hal yang sudah menjadi ketentuan dalam RPP tadi. Guru atau kelompok guru melaksanakan pembelajaran di rumah sesuai dengan RPP yang telah disempurnakan pengawas. Pelaksanaan guru, kelompok guru melaksanakan pembelajaran BDR apabila memungkinkan dapat direkam video atau video konferensi dengan siswa, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Hebat sekali ya, guru-guru zaman sekarang sudah pandai, kepala sekolah itu pengawasnya juga harus jadi pengawas yang hebat. Pengawas melaksanakan observasi dengan moda daring, WA, grup, WeChat, Zoom, Teams, dan lain sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu pengawas tetap menggunakan instrumen khusus untuk evaluasi pembelajaran para guru-guru kita. Kemudian pengakhiran. Ini pengakhiran Bapak Ibu dari kegiatan observasi adalah guru untuk merefleksikan proses pembelajarannya. Berikutnya berikan saran perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya. Kemudian sepakati untuk dapat bertemu lewat daring untuk pembelajaran berikutnya. Memang kita diupayakan pakai daring ya Bapak Ibu karena kita masih taat pada protokol kesehatan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan guru. Jangan lupa Bapak Ibu pengawas buatlah catatan hasil supervisi untuk didokumentasikan sebagai bahan pembinaan untuk kegiatan selanjutnya. Tahap supervisi, ini tahapan ini tidak perlu dibolak-balik Pak Ibu ya, ini sudah jalurnya dari begini, kemudian turun, ini turun lagi, begini, akhir endingnya di sini. Supervisi akademik merupakan salah satu fungsi pengawas dalam melaksanakan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan meningkatkan kompetensi profesional guru. Ini tujuannya. Kemudian membantu guru mengelola pembelajaran, memastikan siswa belajar, mengakomodir semua moda belajar. Kemudian persiapan, koordinasi dengan guru dan kepala sekolah, menyampaikan pokok bahan yang akan dibahas, menyampaikan moda belajar yang dipilih. Kalau disepakati, maka persiapan supervisi prinsip-prinsipnya sudah bisa terpenuhi. Berikutnya pelaksanaan Bapak Ibu. Melaksanakan pengamatan proses pembelajaran dengan moda yang digunakan. Ya, seperti tadi sejak awal sudah saya sampaikan, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengadakan pengamatan pembelajaran jarak. Evaluasinya, menganalisa hasil observasi proses pembelajaran. Setelah kita melaksanakan ini, kita evaluasi proses pembelajaran itu, diskusi tentang kelemahan dan hasil yang ditemukan, melakukan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Tahapan pasca observasi secara kelompok menggunakan moda grup video call. Pengawas sekolah memastikan moda komunikasi yang dipakai dalam tahapan pasca observasi belajar secara kelompok. Video call grup. Ini Bapak Ibu, langkah awal di komunikasinya pengawas sekolah mengajak 6 guru yang diobservasi proses belajar dengan menggunakan video call grup untuk tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu pengawas harus ya, ini wajib mempunyai nomor
Pilih nama-nama orang yang tidak dihubungi dengan tim beri tanda V. Ini cara membuat grup Bapak Ibu, grup video call yang ada dalam grup beberapa banyak guru. Pilih nama-nama orang yang tidak dihubungi dengan memberikan tanda V. Dengan kemudian klik icon telepon di bagian atas dan layar, kemudian klik gambar video call yang panas, kemudian menggunakan komunikasi tanya jawab. Evaluasi pendidikan masa pandemi ini. Tahapannya 1, persiapan tugas evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Ini penyusunan isi dan sebagainya, Pak Ibu ya, bisa dipelajari sendiri, nanti materinya akan saya share. Yang kedua, kegiatan pemantauan dalam evaluasi pendidikan. Ini ada 2 tahap Bapak Ibu, ada 2 yang dapat kita lakukan dan nanti Bapak Ibu baca instrumennya dan memantau pelaksanaan. Yang ketiga, kegiatan pemantauan dengan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Ini ada tahapan pembinaan guru dan tahapan penilaian. Ini juga ada Bapak Ibu lengkap di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam, lebih mantap setelah saya menyampaikan pada saat ini. Yang keempat, melaksanakan penilaian kinerja guru kepala sekolah jarak jauh. Tetap Bapak Ibu ya, tugas kita meskipun kita pandemi tidak seperti dulu tatap muka sewaktu-waktu, kita harus menggunakan secara daring, baik pembinaan guru, kepala sekolah maupun penyelesaian tindak lanjut. Bapak Ibu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan hanya ada evaluasi hasil pemantauan 8 standar, meliputi semua standar Bapak Ibu ya, yang sasarannya guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, evaluasi hasil penilaian kinerja baik guru maupun kepala sekolah. Yang keempat, evaluasi hasil jimlat. Ini nanti perlu jimlat apabila ada guru-guru yang membutuhkan untuk jimlat oleh sekolah. Bapak Ibu jangan lupa physical distancing dengan langkah pengawasan digital. Ini ada 5 bagaimana kita harus mentaati supaya kita semua bisa menangkal virus corona ini. Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini Bapak Ibu bisa mencerna, mengkaji, dan memanfaatkan bahwa materi tadi saya ambil dari materi LPPKS Kemendikbud.go.id. Iya Bu Lis, terima kasih luar biasa materi yang telah disampaikan Bu Lis terkait dengan panduan kerja pengawas sekolah khususnya di masa pandemi COVID-19. Baik Bu Sulis, ini dari chat yang masuk dari Pak Sagung, ini Pak Sagung pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Madiun menyampaikan, Bu Sulis selaku presenter, ini kegiatan penyusunan program kerja di masa pandemi COVID-19 ini dimulai kapan? Pertanyaannya baik sekali Pak Sagung, bagus sekali karena ini terkait dengan tugas kita. Seperti tugas kita Bapak Ibu ya, untuk tahun anggaran mulai Januari itu kita siap untuk menyusun program kerja pengawas, sehingga insya Allah Bapak Ibu semua sudah mempunyai program kerja tahun 2020. Alhamdulillah semua sudah punya. Bapak Ibu, temannya Pak Sagung yang bertanya ini ya, karena kebetulan kita mendapatkan bukan musibah ya, tantangan untuk kita maju tadi karena adanya virus corona. Pada kalau tidak salah sekitar bulan Maret insya Allah itu anak-anak sudah belajar dari rumah. Oleh karena itu saya sarankan, dan kira-kira memang begitu, Bapak Ibu yang sudah selesai membuat program mulai Januari untuk semester 1 ya, untuk program kerja kita, maka Bapak Ibu harus segera membuat revisi ya Bu Sulis. Ya. Dan otomatis pada semester 2 ini bulan Juli kita juga mempunyai program yang sesuai dengan masa COVID ini, kita sesuaikan dengan pembelajaran jarak jauh. Begitu Pak Sagung? Ya. Bapak Ibu pengawas hebat yang kami hormati, demikianlah Vikon kita pada hari ini. Terima kasih pada Bu Endang selaku moderator yang telah mengatur, mengarahkan, memantapkan dari presenter menyampaikan presentasinya dan tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, Pak Sagung, Bapak Ibu yang lain yang kita sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya, dan marilah video conference atau video Vikon pada saat ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.